Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Hadirin jamaah subuh Masjid Nurul Istiqamah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah pencipta alam semesta ini. Kemudian menjadikan kita ini semua manusia sebagai makhluk yang termulia. Karena Allah menginginkan kita untuk nanti berada di tempat yang paling mulia. Tempat yang paling mulia itu adalah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang harus kita yakini sungguh-sungguh, bahwa Allah itu maha baik, dan Allah menginginkan kita menjadi baik, dan Allah menginginkan kita juga berada di tempat yang terbaik, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada bulan ini kita sudah masuk kepada bulan Rabiul Awal. Jadi bulan di mana lahirnya seorang manusia yang tidak pernah tercatat dalam sejarah ada orang sehebat dia sebelumnya, dan rasanya tidak mungkin lagi akan muncul orang seperti itu sesudahnya. Dialah utusan Allah dari rangkaian seluruh rasul-rasul, dari rangkaian seluruh nabi-nabi yang pernah hadir di dunia ini. Beliaulah penutup pintu kenabian dan kerasulan dari 124.000 nabi yang pernah hadir di dunia ini. Jadi di dunia ini sebenarnya dalam sejarah kenabian itu dipahami bahwa Allah tidak kurang mengirim 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi itu 313 diantaranya itu berstatus sebagai rasul. Dari 313 rasul itu hanyalah 25 yang diceritakan dalam Al-Quran. Itulah yang kita kenal dengan 25 nabi dan rasul. Tetapi pada hakikatnya nabi itu banyak dan rasul pun juga banyak. Cuma yang diceritakan secara rinci dalam Al-Quran itu hanya 25 nabi dan rasul. 5 diantaranya namanya ulul asmi. 3 diantaranya itu adalah merupakan kekasih Allah. Puncaknya ada dalam Khatamul Anbiya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bulan ini di mana-mana diperingati sejarah kehidupan beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita mengkaji pada subuh hari ini seputar misi kenabian. Apa sih sebenarnya tujuan pokok diutusnya para nabi ini? Hadirin yang mulia, dalam ulumul hadis, ilmu hadis yang kita ajarkan itu salah satu poin penting yang diajarkan adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Apa fungsinya hadis ini terhadap Al-Quran?
Salah satu yang menempati pung yang paling tinggi itu ada namanya bayanut tafsir. Artinya hadis itu adalah menjadi penafsir, penjelas daripada Al-Quran. Apa maunya Al-Quran, itulah yang dijelaskan oleh Nabi. Atau dalam bahasa yang lain, ibu-ibu dan bapak-bapak, mungkin juga ini dalam kajian-kajian kampus ini jarang diungkap. Sebenarnya begini, Nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah berupa Al-Quran. Al-Quran datang kepada Nabi, kemudian Nabi memahami ini Al-Quran menurut apa yang diwahyukan oleh Allah, tetapi tidak dalam Al-Quran. Jadi pemahaman Nabi, apa yang dipahami Nabi terhadap Al-Quran, inilah yang diwujudkan dalam bentuk perkataan, perbuatan, takrir, hal ihwal, puncaknya adalah akhlak. Jadi saya ulangi, pemahaman Nabi terhadap Al-Quran yang diwujudkan dalam bentuk perkataan, perbuatan, takrir, hal ihwal, puncaknya adalah akhlak. Inilah yang disebut dengan hadis. Jadi hadis itu sebenarnya pemahaman Nabi terhadap Al-Quran, dan itu tidak mungkin keliru. Dan kalau Nabi keliru, itu ditegur langsung oleh Allah. Teguran langsung dari Allah ketika Nabi keliru memahami Al-Quran, maka itu akan lahir ayat yang lain, Al-Quran yang lain. Jadi Al-Quran turun kepada Nabi, Nabi memahami, kemudian dia memberitakan, kemudian melaksanakan, puncaknya akhlak. Kalau ada salah dalam pemahaman Nabi, maka itu ditegur oleh Allah, dan itu pun juga jadi Al-Quran lagi. Contoh sederhana begini. Ketika Nabi SAW sedang bermajlis, tiba-tiba ada pemuka-pemuka Quraisy datang. Melihat pemuka Quraisy ini, Nabi antusias untuk menjemput mereka, karena dia menurut pemahaman Nabi, kalau pemuka Quraisy ini masuk Islam, maka Islam ini akan tersebar dengan luar biasa. Pada saat yang sama ada orang buta. Orang buta ini datang kepada Nabi untuk bertanya juga tentang Islam. Tetapi orang buta ini betul-betul mau masuk Islam. Yang orang pemuka Quraisy ini hanya mungkin kalau bahasa kita itu hanya basa-basi saja untuk datang kepada Nabi. Belum ada keinginan untuk masuk ke dalam Islam. Tapi orang buta ini mau masuk Islam. Tapi perlakuan Nabi tidak terlalu memperhatikan orang buta ini. Maka pemahaman Nabi seperti ini dianggap Allah keliru. Maka turunlah ayat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi hadirin, yang ini tidak banyak Pak, tidak banyak teguran dari Allah. Pokoknya pemahaman Nabi terhadap Al-Quran ini bisa dikatakan hampir sempurna. Atau kalau ada keliru sedikit, itu diperbaiki oleh Allah. Dan inilah yang dimaksud oleh ayat yang Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Nabi dalam menjelaskan Al-Quran sebenarnya itu juga wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang mulia, mari kita mengkaji hadis-hadis yang menyangkut tentang fungsi sebenarnya tujuan kenabian ini. Hadis yang pertama itu adalah puncak. Nabi menjelaskan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dalam hadis yang lain dikatakan innama bu'istu liutammima mahasinal akhlak. Jadi satu makarimal akhlak, satu mahasinal akhlak. Dua-duanya sama, artinya akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Cuma memang kalau akhlak yang mahasinul akhlak itu memang luar biasa kalau kita pahami. Artinya kan dalam hadis yang lain, satu ketika Jibril datang bertanya kepada Nabi, fa akhbirni anil Islam, beritahukan kepada aku ya Rasul apa itu Islam. Nabi menjawab dengan rukun Islam. Kemudian beritahukanlah kepada aku mahwal iman,
kemudian Nabi menjawab dengan rukun iman. Tapi yang penting ini adalah di antara yang terpenting yang lainnya itu adalah ketika ditanya, fa akhbirni anil ihsan. Apakah itu ihsan? Nah, maka inilah yang harus menjadi perhatian. Nabi katakan sederhana. Nabi katakan, anta abudallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takum tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau dalam beribadah, dalam mentaati Allah atau dalam hidup ini, dimanapun Anda berada, Anda sepertinya harus melihat Allah. Anda harus melihat Allah. Tetapi kalau Anda belum sampai kepada posisi itu, maka yakinilah Allah melihat engkau. Ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau belum mampu untuk berada pada posisi seakan-akan melihat Allah, maka yakinilah bahwa Allah itu melihat engkau. Maka hadirin yang mulia, maka kalau dimanapun kita berada, dalam kesendirian, dalam keramaian, dimanapun kita berada, kalau ada perasaan bahwa saya dilihat oleh Allah, saya diawasi oleh Allah, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang baik, Pak. Karena kita kadang-kadang tidak merasa dilihat oleh Allah, sehingga kita berani berbuat dosa. Kita tidak merasa diperhatikan oleh Allah, sehingga kita merasa kita berbuat sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah. Nah, sehingga dalam dunia kepesantrenan, dunia pendidikan, kadang-kadang seorang kiai itu mengajarkan kepada anak-anak tentang bahwa Allah itu melihat segala-galanya dan mengawasi kita. Seorang kiai karena ada seorang murid, ada seorang santri yang betul-betul sangat disayangi oleh Pak Kiai itu, sehingga bisa kita tanda petik ini santri ini banyak dicemburui oleh santri yang lain. Pendek kata ini Pak Kiai ingin memperlihatkan kepada muridnya, santrinya, bahwa jangan coba ini memang mempunyai makam yang luar biasa, pemahamannya terhadap apa yang selama ini dia pelajari. Maka diberikanlah masing-masing seekor burung, kemudian dikasih sebilai pisau untuk menyembelih itu burung. Artinya perintahnya Pak Kiai, ini burung kau pergi sembelih di tempat yang paling tersembunyi. Pokoknya kalau kau sudah yakin tidak ada yang bisa melihat kau, sembelihlah itu. Kasihlah semua santri untuk pergi menyembelih itu. Akhirnya pendek kisah, setelah waktu yang ditentukan, mereka sudah kembali dengan membawa sembelihannya masing-masing. Jadi burung-burung yang lainnya itu sudah disembelih. Hanya satu santri yang tidak sembelih itu. Hanya satu santri yang tidak sembelih. Kemudian dia ditanya semua, betul kau sudah yakin tidak ada yang melihat? Bilang betul Pak Kiai. Nah, ini yang satu ini kenapa kau tidak sembelih? Dia bilang saya pusing Pak Kiai. Saya cari tempat kemana-mana. Saya di sini, saya di situ. Tidak ada lagi orang yang lihat. Tapi perasaan saya ada yang lihat. Siapa yang lihat itu? Dia bilang Allah tidak pernah lepas dari penglihatan terhadap semua hambanya. Karena saya yakin Allah yang lihat, maka saya tidak sembelih ini. Karena Pak Kiai tadi mengatakan, kau cari tempat yang paling tersembunyi dan kau yakin tidak ada yang lihat, kau sembelihlah itu. Nah saya yakin tidak ada tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Makanya saya tidak tidak menyembelih. Pak Kiai katakan, coba anak-anakku semua bagaimana? Kau biasa agak cemburu, memang pemahamannya sudah agak tinggi dibanding dengan yang lain. Nah, inilah yang disebut dengan akhlak yang paling tinggi, Pak. Mahasinal akhlak, makarimal akhlak, artinya akhlak-akhlak yang mulia. Artinya apa yang kita kerjakan itu ada perasaan. Kita melihat Allah, seakan-akan melihat Allah.
Tapi kalau kita belum mampu ke sini, harus sampai kepada perasaan bahwa kita senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ibu-ibu dan bapak-bapak, Allah kan ini gaib. Surga juga gaib, neraka pun juga gaib. Tapi sebenarnya kalau kita melihat nas-nas Al-Quran dan hadis, seandainya hati kita bersih, sebersih-bersihnya, tidak ada lagi sifat-sifat buruk dalam diri kita, maka Allah akan membuka hijabnya sendiri. Inilah aku yang sesungguhnya. Saya ulangi, ini penting, ini kajian tasawuf Pak. Mungkin di sini ada guru biasa memberikan Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Dr. Ruslan itu saya biasa bincang-bincang. Ini adalah puncaknya di sini Pak ini. Jadi sebenarnya kalau di dalam diri kita ini sudah tidak ada sifat-sifat yang jelek, yang buruk, dengki, iri hati, marah dan lain sebagainya. Seperti Nabi, tidak ada sifat-sifat yang jelek. Itu hilang semua dari diri kita. Maka itu Allah katakan, aku membuka hijabku sendiri dan aku katakan inilah aku yang sesungguhnya. Jadi kita terhijab dari memandang dengan ketajaman mata hati surga dan neraka, itu hanya karena hati kita ini masih terhijab dengan akhlak-akhlak yang buruk. Dan inilah namanya diutusnya Rasulullah untuk mengikis sedikit demi sedikit akhlak-akhlak yang buruk ini. Tidak ada dengki. Coba kan ada seorang pemikir Indonesia yang kontemporer ini, dia bilang setelah saya melakukan ini beberapa cuil saja daripada akhlak Nabi, ternyata kehidupan ini indah dan rezeki itu mudah untuk datang. Dia bilang praktekkan begini, kalau saya berangkat ke kantor, saya berangkat ke tempat kerja, maka semua orang yang saya temui berpapasan, saya doakan, ya Allah, sampaikanlah saudara saya ini ke tempat kerjanya dan berikanlah rezeki yang mudah. Saya jumpa dengan ini, saya doakan itu. Berapapun orang yang saya jumpai, saya doakan itu. Ternyata itu menenteramkan jiwa saya dan juga memudahkan rezeki kepada saya. Coba bapak-bapak dan ibu praktek. Ada orang yang kita temui, orang itu tidak tahu, tapi kita doakan, ya Allah, mudahkanlah urusannya ini orang. Ada orang yang cepat sekali perjalanannya, balak-balak biasanya, ya Allah, selamatkan saudaraku ini dan sampaikan ke tempat tujuannya itu. Ada kelihatan, kita lihat anak-anak nakal muda, ya Allah, sadarkanlah saudaraku ini. Tidak ada hati kita yang jelek Pak, semua bernuansa baik. Doakan kepada orang, dia katakan, saya merasakan kenikmatan hidup dan rezeki mudah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Coba praktekkan ini Bapak. Kalau saya tidak salah, yang pernah melakukan ini itu adalah the founder of ASQI, yang pernah menjelaskan ini dan dia praktekkan. Jadi ini yang mulia, jadi inilah yang disebut dengan akhlak. Jadi datangnya Nabi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak kepada sesama manusia, terutama akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, dalam hadis yang lain supaya lebih jelas bahwa Nabi ini diutus sebenarnya bukan untuk mengurus persoalan dunia yang demikian milimet Pak, tidak. Bahkan Nabi itu menghendaki manusia fokusnya ke akhirat tanpa melupakan dunia. Jadi Nabi itu berfokus ke akhirat tapi tidak lupa dengan pengaturan dunia. Sehingga kita lihat bahwa Nabi dalam mengatur dunia ini itu melahirkan suatu konstitusi pertama di dunia ini lebih hebat daripada apa yang dilahirkan oleh orang Perancis, orang Belanda dan lain sebagainya. 1400 tahun yang lalu sudah lahir suatu undang-undang yang sampai sekarang tidak ada yang mengatakan itu adalah undang-undang yang terbaik Pak. Itulah yang disebut dengan Piagam Madinah.
Jadi Piagam Madinah ini adalah undang-undang negara yang luar biasa Pak, yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang Nabi tetapkan bersama masyarakat Madinah pada waktu itu. Maka hadirin yang mulia, jadi Nabi fokusnya ke akhirat tetapi tidak melupakan kebahagiaan di akhirat. Buktinya Nabi menyusun Piagam Madinah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi katakan begini. Idza azzamat ummatid dunya nusiat minha haibatul Islam. Apabila umatku ini sudah mementingkan dunia, sudah menempatkan dunia di atas segalanya, maka nusiat minha haibatul Islam. Allah cabut kehebatan Islam dalam dirinya. Islam datang itu adalah untuk membangun akhirat, itu puncaknya itu. Tetapi jangan lupakan dunia. Sehingga dalam ayat dikatakan wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Coba kaji ini ayat. Jadi Nabi kata Allah katakan manfaatkan semua yang aku berikan kepadamu. Wabtagi fima ataqallahu, apa yang aku berikan kepadamu untuk kepentingan akhirat. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah, untuk kepentingan. Kesehatan pakai untuk membangun akhiratmu. Harta pakai membangun akhiratmu. Pangkat dan jabatan pakai membangun akhiratmu. Kemudian Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa juga kau mengatur kehidupan dunia. Jadi hadirin yang mulia, jadi porsi akhirat itu lebih tinggi Pak sebenarnya daripada porsi dunia. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi menekankan di sini apabila umat ini sudah mengagungkan dunia, Allah cabut kehebatan Islam dalam dirinya. Di mana sebenarnya ini yang ingin diperbaiki oleh Nabi? Sebenarnya yang mau diperbaiki Nabi Pak bukan kehidupan dunia. Yang mau diperbaiki Nabi ini hati manusia. Al-Quran pada umumnya bisa dikatakan Allah turunkan untuk memperbaiki hati-hati manusia. Dan inilah fungsinya para nabi sebenarnya, untuk memperbaiki hati manusia. Jadi semua para nabi dengan ajaran-ajaran ketuhanan yang mereka praktekkan, jelaskan kepada manusia, intinya adalah untuk memperbaiki hati manusia. Kenapa hati manusia ini perlu diperbaiki Pak? Karena yang menentukan kehidupan seseorang hatinya seseorang itu. Sehingga hadisnya jelas, di dalam diri seseorang ada segumpal daging. Kalau itu bagus, maka baguslah orang itu. Tapi kalau itu jelek, maka itu jelek itu orang. Dan Nabi katakan ala wahiyal qalbu, itulah hati. Hati dalam bentuk jantung dalam bentuk fisik boleh, tetapi hati dalam bentuk yang maknawi itu juga, itu sebenarnya yang dikehendaki. Mari kita lihat, kalau jantung kita baik Pak, hati kita baik, jantung kita baik, orang itu sehat, itu enak itu. Dan biasanya orang, kalau saya tidak salah, ternyata jantung ini yang menempati yang tertinggi yang menyebabkan kematian. Saya juga pikir-pikir bukan penyakit jantung, tapi memang semua manusia kalau jantungnya berhenti habis Pak, sudah. Biar tidak sakit, biar dia tidak sakit, apabila jantungnya berhenti habislah dia Pak. Makanya dalam Idul Kurban itu kan kenapa ada penelitian di dunia barat, itu sembelihan hewan yang disembelih Pak dengan cara Islam itu yang laku di pasaran. Sehingga produk-produk Islam yang sekarang ini terutama daging itu yang disembelih dengan cara Islam itu dianggap daging yang paling yang sehat di dunia ini. Kalau disembelih dengan cara Islam, ada 3 rongga di sini yang harus putus, rongga darah, rongga makanan, rongga udara, dan 1 rongga. Ada 3 itu. Dan itu nanti putus itu kalau disembelih secara Islam. Dan itu penjelasannya panjang Pak.
Maka hadirin yang mulia, kita kembali kepada hadis ini bahwa yang mau diperbaiki hati. Nah, maka kalau kita lihat, kalau ada orang hatinya baik, Pak. Kalau ada orang hatinya baik, orang itu juga pasti baik, Pak. Dan kalau orang itu baik, maka akan berpengaruh ke lingkungan di mana dia hidup. Jadi orangnya hatinya baik, orangnya baik, maka kehidupan di sekitarnya juga akan baik. Maka kita lihat dalam kenyataan masyarakat akan jadi baik. Tetapi kalau hati seseorang itu jelek, Pak, orang itu pasti jelek juga. Dan kalau orang itu jelek, itu juga berpengaruh kepada lingkungannya. Maka kalau orang itu jelek, hatinya jelek, maka orang lingkungannya pun juga akan jelek. Maka inilah yang diperbaiki Nabi, hati-hati manusia. Kalau hati manusia ini baik, maka kehidupan akan jadi baik. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sebenarnya inti yang harus menjadi perhatian bagi kita, bahwa Nabi ini diutus memperbaiki akhlak. Kemudian akhlak itu akan datang itu kalau hati kita ini baik. Saya kasih contoh sederhana. Ini gelas Pak ini, saya minum dulu. Bismillah. 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 Saya ulangi kembali karena ini lagi sementara. Jadi cara minum menurut Nabi seperti inilah Pak. Jadi kita baca Bismillah, kemudian minum, air itu masuk, baca Alhamdulillah. Jadi kita minum Bismillah, kalau air minum itu baca Alhamdulillah. Jadi Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, baru kita minum yang banyak. Begitu sunnah Nabi. Dan saya masih ingat Profesor Dr. Mutawalli Sya'rawi, mantan rektor Al-Azhar University, dalam sebuah kuliahnya beliau katakan begini, apabila orang Islam ini minum menurut cara Nabi tadi itu, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah 3 kali, maka beliau katakan selama air itu berada di dalam dirinya, maka yakin dan percaya orang itu insya Allah tidak akan berbuat maksiat. Sederhana ini, tapi kita harus yakin. Siapa yang minum dengan cara Nabi Pak, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah 3 kali, beliau berani katakan selama air itu berada dalam dirinya, maka orang itu insya Allah akan terpelihara, tidak akan berbuat maksiat. Ini baru minum Pak. Bagaimana kalau kita makan menurut cara Nabi? Kalau air ini cepat perginya Pak, tetapi kalau makanan yang kita makan menurut cara Nabi lama prosesnya. Maka kalau makanan ini kita makan menurut cara Nabi, selama makanan itu berada dalam diri kita, mudah-mudahan kita akan terpelihara dari tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya adab-adab Pak. Adab-adab makan, adab-adab minum, adab-adab bepergian, keluar masuk masjid, keluar masuk WC, semua ada adabnya, semua ada doa-doanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melihat kembali ini bahwa hati itu menentukan. Kalau hati baik, kehidupan akan jadi baik, Pak. Karena apa yang ada di dalam itu pasti menunjukkan apa yang ada di luar, Pak. Tidak mungkin orang itu perkataannya kotor kalau hatinya bersih. Tidak mungkin itu. Orang yang sering bicara kotor, bicara macam-macam, pasti hatinya juga tidak bersih itu, Pak. Karena apa yang ada di dalam itu yang akan muncul di luar. Tidak mungkin tidak. Saya kasih contoh ini di gelas. Kalau ini gelas isinya air putih Pak, kalau saya tuang keluar, maka air putih keluar. Tidak mungkin kopi. Kalau isinya kopi, sebentar kita minum kopi. Kalau isinya kopi, pasti kalau saya tumpah, kopi juga yang keluar. Kalau isinya teh ditumpah, pasti teh juga keluar. Maka hadirin yang mulia, apa yang menjadi isi hati manusia itu juga yang akan menjadi mewarnai akhlak dalam kehidupannya itu. Maka inilah pentingnya Nabi tekankan perbaiki hati-hati kita. Bahkan Nabi menjelaskan bahwa setiap kita berbuat dosa,
berbuat kemaksiatan, ada titik hitam di hati. Satu pelanggaran lagi, ada titik hitam di hati. Satu pelanggaran lagi, ada titik hitam. Kalau sudah banyak titik hitam, maka hati bisa gelap. Maka hadirin yang mulia, bersihkanlah hati itu dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha. Berbahagialah orang yang selalu mensucikan hatinya, membersihkan jiwanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sebenarnya inti diutusnya para nabi, yaitu bagaimana kita menjadi akhlak yang baik. Kalau akhlak yang baik lahir dari hati yang baik. Nah, hati yang baik inilah yang menentukan. Kenapa hati ini? Untuk memperbaiki hati ini sederhana saja, Pak. Kalau hati ini tenang, hati ini damai, hati ini sejuk, tidak ada susah dalam hidup ini, Pak. Biar Bapak mempunyai harta yang banyak, pangkat yang tinggi, melimpah di mana-mana kita punya harta, tapi kalau hati tidak tenang, tidak ada kebahagiaan dalam hidup. Kebahagiaan datang kalau hati ini tenang, hati ini damai, kemudian hati ini sejuk. Alangkah indahnya ini. Dan hanya satu-satunya cara agar hati kita ini bisa tenang dan damai, kalau hati ini ada kontak dengan penciptanya, ada kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan media untuk kontak ini, Pak, inilah yang disebut dengan doa, dan inilah yang disebut dengan zikir. Saya ulangi, supaya hati ini senantiasa terpaut dengan Allah, maka pelajarilah hadis-hadis Nabi tentang zikir-zikir, dan pelajarilah hadis-hadis Nabi tentang doa-doa. Mari saya tunjukkan ibu-ibu dan bapak-bapak, begitu banyaknya doa yang diajarkan oleh Nabi. Buka pakaian ada doanya, berpakaian ada doanya, pakaian baru ada doanya, naik kendaraan ada doanya, keluar rumah ada doanya, meninggal masuk ke dalam rumah ada doanya, masuk WC ada doanya, keluar WC ada doanya. Sementara kita berkendaraan, kalau jalanannya mulus ada doanya khusus, kalau jalanannya mendaki ada doanya khusus, kalau jalanannya menurun ada doanya khusus, dan kalau jalannya berliku-liku ada doanya khusus. Masuk kampung ada doanya, meninggalkan kampung ada doanya, melihat kita punya rumah sendiri ada doanya, melihat menara masjid ada doanya. Sehingga kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi tentang doa, tidak ada waktu yang tidak berdoa. Inilah fungsinya zikir. Dimanapun kita berada, hati ada terpaut dengan Allah, dan itulah sumber ketenangan, dan itulah sumber kebahagiaan. Dan kalau hati tenang dan damai, bersih sebersih-bersihnya, Allah membuka hijabnya. Inilah aku yang sesungguhnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam bulan ini kita banyak mendengarkan akhlak-akhlak Nabi, kita mendengarkan nasihat-nasihat seputar sejarah Nabi. Dalam satu peringatan Maulid, ambillah satu akhlak di situ, terapkan dalam kehidupan. Dengarkan lagi satu peringatan Maulid, ambil satu akhlak Nabi situ, terapkan dalam kehidupan. Karena kita hanya bisa berubah bukan berdasarkan ilmu, Pak. Manusia dinilai bukan berdasarkan ilmunya. Al-Quran mengatakan jazaa'an bima kanu ya'malun. Manusia dibalas berdasarkan perbuatannya. Jadi perbuatan kita inilah yang akan dinilai baik dan tidaknya kita, lulus dan tidaknya kita dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi penghuni-penghuni Jannatul Firdaus di hari kemudian. Saya pikir inilah mungkin kajian sederhana kita pada subuh hari ini. Mari kita banyak mengkaji kehidupan Nabi dalam bulan Rajab Rabiul Awal ini. Ambil kehidupan Nabi, karena itu sudah menjadi jaminan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam kehidupan Nabi contoh teladan yang baik. Istri, pelajarilah hadis Nabi tentang istri. Suami, pelajarilah tentang hadis Nabi tentang suami. Pemimpin, pelajarilah hadis Nabi tentang pemimpin. Kalau semua kita pelajari hadis-hadis Nabi terhadap apapun yang kita kerjakan, maka kehidupan ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baik hadirin yang mulia, mari kita bersama-sama menutup kajian kita pada subuh hari ini dengan sama-sama membaca doa.
Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.